Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kelompok kami, yaitu kelompok 7 presentasi, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Haji Surya Bintarti, SEMM, karena telah memberi tugas ini kepada kami guna menambah wawasan bagi kita semua. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Dede Indriani, dan ada rekan saya. Saya Luluhri Pramukti Wardani. Saya Cindy Belasari. Langsung saja ke materi dengan hasil analisa kami, yaitu tentang resilience. Kepada pemateri pertama, yaitu Cindy Belasari, saya persilahkan. Oke, pengertian resilience. Menurut Sate Henry Page pada tahun 2002, ia menyebutkan bahwa resilience adalah kemampuan seseorang ketika menghadapi rintangan atau trauma, mereka akan meresponnya secara sehat dan produktif. Sedangkan menurut Papalia Oudtshoorn pada tahun 2003, ia juga menyebutkan bahwa resilience adalah kemampuan seseorang ketika menghadapi keadaan yang sulit, mereka akan menyikapinya secara ulet dan tahan banting. Dan ada juga menurut Grothberg pada tahun 1999 yang menyebutkan bahwa resilience adalah kemampuan seseorang ketika menghadapi rintangan atau hambatan, mereka akan menjadi lebih kuat dan menghadapi dan mengatasinya tanpa rasa takut. Resilience ini bukan sesuatu yang wah ataupun sesuatu keajaiban dan hanya ditemukan di beberapa orang saja, karena setiap manusia atau setiap orang pasti mampu untuk menjadi seorang resilience. Dan setiap orang ataupun setiap manusia pasti mampu untuk belajar bagaimana menghadapi rintangan dan hambatan dalam hidupnya. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi resilience. Faktor-faktor yang mempengaruhi resilience ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ini ada temperamen, yang kedua ada inteligensi, yang ketiga ada budaya, yang keempat ada usia, yang kelima ada gender. Temperamen. Temperamen ini sangat mempengaruhi bagaimana seorang individu bereaksi terhadap rangsangan. Ketika seorang individu mendapatkan masalah, mereka akan mengambil risiko secara hati-hati. Dan ada juga inteligensi atau kecerdasan. Seorang resilience harus memiliki kecerdasan. Dengan kecerdasan, mereka akan mampu menyelesaikan sebuah masalah. Karena dengan kecerdasan, mereka akan mudah mencari bagaimana cara mengatasi sebuah masalah. Nah, yang ketiga ini ada budaya. Perbedaan budaya merupakan faktor yang membatasi dinamika yang berbeda dalam mempromosikan resilience. Dan yang keempat ini ada usia. Usia anak ini sangat mempengaruhi dalam kemampuan resilience. Anak yang lebih muda, di bawah 8 tahun, ia lebih tergantung pada sumber dari luar, yaitu I have, yang berarti ia memiliki seseorang yang dapat dia andalkan. Sedangkan anak yang lebih tua, 8 tahun ke atas, itu lebih tergantung pada diri dia sendiri, yaitu I can, yang berarti dia bisa mengatasi semua masalah yang ada dengan kemampuan diri mereka yang mereka miliki. Dan selanjutnya ini ada gender. Gender anak perempuan dan anak laki-laki ini sangat berbeda. Anak perempuan ini lebih kepada kemampuan cari bantuan dan berbagi perasaan kepada teman, ataupun pada keluarganya, orang tuanya. Dan mereka itu lebih sensitif terhadap orang lain. Sedangkan anak laki-laki ini lebih pragmatik dan berfokus pada masalah dan hasil dari tindakan yang mereka lakukan. Baik, poin selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Di sini ada kemampuan-kemampuan dasar resilience. Terbagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama regulasi emosi, kedua impuls kontrol, ketiga optimisme, keempat casual analisis, kelima empati, dan yang terakhir self-efficacy. Baik, yang pertama di sini ada regulasi emosi.
Regulasi emosi di sini merupakan kemampuan untuk tetap tenang ketika berada di bawah tekanan. Individu yang resilient menggunakan kemampuan pengaturan emosi agar bisa mengontrol emosi, perhatian, dan perilaku mereka. Jadi di sini berarti regulasi emosi ini kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memiliki mengatasi, mengelola, dan mengungkapkan emosi yang tepat dalam rangka mencapai keseimbangan emosinya. Terus kedua, ada impuls kontrol. Di sini impuls kontrol yaitu kemampuan untuk mengendalikan dorongan-dorongan primitif yang ada dalam diri individu dan lebih mengutamakan pikiran-pikiran yang rasional. Berarti di sini keadaan di mana individu tidak dapat menolak suatu impuls atau dorongan untuk mencapai sebuah kesenangan atau reward dan dilakukan tanpa berpikir panjang. Selanjutnya, optimisme. Optimisme di sini, individu yang resilient adalah individu yang optimis. Mereka percaya bahwa segala sesuatu bisa berubah menjadi lebih baik. Mereka memiliki harapan untuk masa depan dan percaya bahwa mereka bisa mengatur kehidupan mereka. Bila dibandingkan dengan individu yang pesimis, orang-orang yang optimis secara fisik lebih sehat, tidak mudah mengalami depresi, dan lebih produktif di tempat kerja. Jadi di sini mereka memiliki harapan untuk masa depan dan percaya bahwa mereka bisa mengatur kehidupannya bila dibandingkan dengan individu yang pesimis. Nah, orang-orang yang optimis secara fisik lebih sehat, tidak mudah mengalami depresi, dan lebih produktif di tempat kerjanya. Nah, selanjutnya ada casual analysis. Casual analisis di sini yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali penyebab dari masalah yang dialami. Jika individu tidak dapat menilai penyebab dari setiap masalah yang mereka alami dengan baik, maka ia akan terperosok untuk membuat kesalahannya. Berarti, jika individu tidak dapat memiliki penyebab dari setiap masalah yang mereka alami dengan baik, maka ia akan terperosok untuk membuat kesalahannya. Nah, di sini ada empati. Empati yaitu kemampuan untuk menjaga keadaan emosi dan psikologi seseorang. Beberapa individu mampu membaca melalui isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Nah, di sini ada self-efficacy. Self-efficacy di sini yaitu kemampuan yang menunjukkan bahwa seseorang bisa memecahkan masalah yang dialami demi mencapai kesuksesannya. Berarti di sini mengacu pada kepercayaan individu ya, akan kemampuannya untuk sukses dalam melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, di sini yang terakhir ada reaching out. Di sini reaching out yaitu kemampuan untuk bertemu dengan orang-orang baru, mencoba hal-hal baru, berani melakukan kegiatan yang membutuhkan keberanian dan kekuatan dari dalam dirinya. Baik, selanjutnya poin terakhir akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Luluhuri Pramudia Wardani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan membacakan tentang tahapan resilience. Tahapan resilience dibagi menjadi 4. Yang pertama ada overcome, kedua ada steer through, ketiga ada bouncing back, dan keempat ada reach out. Overcome. Overcome adalah kemampuan resilience dibutuhkan mengatasi rintangan selama masa kanak-kanak agar individu dapat mengatasi kerusakan yang terjadi di masa muda agar bisa mewujudkan masa dewasa yang diinginkan. Dengan artian, mengatasi masalah-masalah seperti malas belajar supaya bisa mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Selanjutnya, ada steer through. Self-efficacy dapat mengurangi stres yang kronis. Orang yang memiliki self-efficacy tinggi dapat memecahkan masalah dalam hidup dan tidak mudah menyerah saat tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Dengan artian, mereka mampu memecahkan suatu masalah dengan santai agar tidak stres yang mengakibatkan kesehatan di mereka sendiri. Berikutnya,
Ada bouncing back. Kemampuan resilience dibutuhkan agar individu mampu bangkit kembali dari kesulitan yang dialami, seperti perceraian, kemiskinan, bencana alam, ataupun kehilangan anggota keluarga. Yang dimaksud itu adalah bisa bangkit dan tidak terlalu terkekang dengan suatu masalah. Selanjutnya, yang terakhir ada reach out. Beberapa manfaat dapat diperoleh adalah individu dapat menilai resiko yang dihadapi, dapat mengekspresikan pemikiran dan perasaannya, serta dapat menemukan arti dan tujuan dari hidup mereka. Dengan artian, bisa mengekspresikan seperti curhat kepada kawan terdekat, supaya dia menemukan tujuan hidupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep resilience memiliki keterkaitan dengan kesehatan individu. Dengan kesehatan individu di sini berarti resilience memungkinkan individu untuk mampu mempertahankan kesehatannya serta kembali ke kondisi stabil, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Sekian pembahasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.